seperti biasanya segala kebutuhan Taeyong akan diurus oleh ia. Nyatanya mulai saat ini Taeyong yang harus menyiapkan segala kebutuhannya. Di satu sisi dia sangat senang dan di sisi lain kadang dia merasa lelah tak apa ini demi calon anaknya. Oleh sekarang Taeyong diminta oleh Ian untuk membeli es krim. Sebenarnya wajar jika Ian memintanya untuk saat siang hari, tapi bagaimana kabarnya jika Ian memintanya untuk makan malam hari di saat orang lain sedang dalam? Ibu hamil itu meminta suaminya untuk pergi membeli es krim. Ia langsung berbalik mengungkuli Taeyong. Jangan salahkan hormon ibu hamil jika sudah seperti ini. Taeyong menghela nafas, tidak habis pikir dengan Ian yang meminta sesuatu yang tak tanggung-tanggung. Kau baru seperti ini saja sudah mengeluh, Ian. Lihatlah ibu hamil ini merajuk. Taeyong merapatkan tubuhnya mendekap sang istri dari belakang. Bukan seperti itu sayang, ini sudah malam dan di luar sedang hujan. Kau tahu, aku tak ingin tiba-tiba kau terserang flu. Bukannya aku tak ingin menuruti keinginanmu, aku tidak akan terserang flu lagi pula. Ini bukan permintaanku. Dia menghela nafas lagi. Jika sudah begini, haruskah dia pergi menuruti keinginan sang istri? Tunggu di sini, akan aku carikan. Taeyong bangkit memakai bantal hangatnya lalu pergi dalam membawa dompet dan kunci mobilnya. Benar saja, saat mobil mewahnya keluar dari garasi, hujan lebat langsung mengguyur mobilnya. Di mana ada toko es krim yang masih buka, kuman Taeyong saat matanya melihat kedai es krim yang sudah tutup. Taeyong terus saja mencari jalanan mencari minimarket yang buka 24 jam, tapi nihil, dia belum menemukannya. Hujan yang tadinya deras pun kini menjadi hujan rintik yang membasahi kota Seoul. Taeyong bersyukur setidaknya pandangannya tak terganggu oleh derasnya hujan yang mengakibatkan Taeyong kesulitan untuk memfokuskan pandangannya mencari minimarket. Pencarian yang terbayar sudah, dia menemukan sebuah minimarket 24 jam yang dekat dengan jalan raya. Dia pun menaikkan mobilnya dan keluar dari mobil yang ditumpanginya. Bosan angin malam menjadi sambutan untuk Taeyong. Dia merapatkan mendol hitamnya saat udara dingin mencoba menerobos masuk ke dalam tubuh Taeyong. Taeyong membeli beberapa es krim untuk Ian dengan rasa yang berbeda, karena saat ditanya Ian hanya menjawab, apa saja. Yang penting itu es krim yang dengan rasa yang enak. Tidak hanya es krim yang Taeyong beli, dia membeli beberapa keperluan yang setahunya sudah habis di rumah, seperti persediaan makanan ringan di kulkasnya yang memang selalu ada menu isi kulkasnya, dan jangan lupakan ada keperluan lain yang lebih penting, yap, susu hamil untuk Ian. Selesai dengan itu, Taeyong pun pergi meninggalkan minimarket itu. Namun sebelum dia benar-benar pergi, suara dari dengan ponsel menyapa indera pendengarannya, di mana nama Hara yang ada di layar ponselnya.
Kau mengingatkan sesuatu. Masih ingatkan saat Taeyong ingin bertanggung jawab atas anaknya yang tumbuh di wanita lain. Tak lama dia baru mendapatkannya tak dari mana. Yang jelas sekarang dia harus memberikannya pada Ara sekarang. Dia memikirkan mobilnya di basement gedung para temannya. Dia melenggang pergi dengan 2 kantung kresek di tangannya. Jangan tanya itu apa saja, karena setelah kalian tahu mungkin saja kalian akan melompat pada lelaki tampan ini. Ini pesananmu dan juga ini susu hamil untuk kau harus meminumnya. Dia memang sengaja membeli 2 kotak susu hamilannya yang hamil anaknya sekarang. Bukan hanya yang mainkan Ara juga. Aku harus pulang, maaf aku tidak bisa menginap di sini. Yang membutuhkan aku jujur saja. Dia merasa bersalah. Bagaimanapun juga Ara pasti mengalami masa-masa sulit saat kehamilan, apalagi ini trimester pertama. Pasti wanita itu mengalami murni sickness, ngidam, dan hal-hal yang lain yang membuat dirinya kesulitan untuk menjalankannya sendiri. Sakit mendengarnya, tapi Ara harus bisa mengiyakan karena pada dasarnya Ara seperti Ara mengangguk, mengiyakan sambil tersenyum kejut. Maka selanjutnya adalah Taeyong pulang ke rumah meninggalkan Ara yang sebelumnya. Taeyong bukan itu maksudnya. Mungkin karena jarak dari tempat belanja cukup jauh dengan kedai Jajangmyeon. Belum lagi harus ke apartemen dan mengobrol sebentar dengan Ara, dan setelah itu dia baru bisa kembali ke rumah dengan hasil yang sudah mencari tidak sepenuhnya memang, tapi tetap saja mungkin akan beda saat memakannya. Dia merasa langsung dia produksi kebodohannya, ya es krim mencair sesal. Taeyong aku tahu perjuanganmu, yang tersenyum manis sekali, seolah-olah itu tak masalah baginya. Namun Taeyong bisa menyimpulkan bahwa Yeon pasti kecewa. Tak usah dimakan, aku tahu kau pasti kecewa. Taeyong mengambil es krim yang sebelumnya Yeon tuangkan ke dalam cangkir karena es krim itu sudah meleleh.
Seon hanya tersenyum lalu persilakan Seon dan Rui untuk masuk. Kau mau minum apa? Tanya Taeyong saat Seon sudah duduk di sofa dengan Ian yang sedang menonton TV. Pas saja Taeyong beralih menyiapkan minuman untuk sang tamu. Apa kau mengalami kesulitan saat hamil Nona? Kini Seon dan Ian mengobrol dengan Rui yang berada dalam pangkuan Ian. Tidak, kini seperti kenikmatan yang Tuhan berikan. Ian tersenyum tipis membuat Seon pun ikut tersenyum. Seon mengerti kenapa Ian tak mengeluh. Bayangkan saja, Ian dan Taeyong sudah lama menantikan malaikat kecil di antara mereka dan hasil satuan memberikan Ian untuk menjadi seorang ibu. Ian benar-benar sangat bersyukur dan tidak ingin mengeluh sedikit pun, walaupun pada kenyataannya pasti Ian mengalami masa sulit saat kehamilannya. Tidak, aku mengambil cuti. Ian tidak pucat dan terus saja meringis. Aku takut terjadi sesuatu. Lagi pula aku tak memiliki jadwal penting. Seon mengerti. Bagaimana denganmu? Apa kau sedang libur atau meliburkan diri? Seon tergigit. Aku memang libur. Ayo sapa. Nanggol Taeyong. Ian menirukan suara kasana kecil yang terdengar lucu di pendengaran Taeyong dan juga Seon. Mereka semua terkekeh sekali. Taeyong mencubit gemas pipi Rui dan menjadikan pipi Ian sebagai pelampiasan saat Taeyong benar-benar gemas dengan Rui. Kalian pasti bertanya kenapa Taeyong dipanggil uncle sedangkan Ian dipanggil mami. Itu karena sifat posesif Seon yang hanya dia yang pantas dipanggil Daddy, tidak dengan orang lain. Seon, apa Rui sudah makan? Ian beralih pada Seon yang kini sibuk dengan tema TV-nya. Kenapa Rui bisa bersama mama? Memangnya tidak ada sanak keluarga yang lainnya selain ibunya? Bukannya papa hanya saja aneh jika masih mempunyai keluarga. Kenapa harus Seon yang mengurusnya? Sebenarnya pada ayahnya hanya saja. Ibu Rui memberi wasiat supaya tak memberikan Rui pada ayahnya yang aku tidak tahu pasti kenapa hal itu menjadi wasiat terakhirnya, tapi saat aku nekat karena rasa penasaranku yang kuat. Lihat hanya ayah Rui seorang penjudi yang kuat, jadi aku menyimpulkan saja Ibu Rui takut jika suatu saat Rui dijual oleh orang yang kejam. Dengan Taeyong yang memangku Rui dan Ian yang menyuapi mereka jika dilihat sangat serasi. Sebelumnya, Ian memberikan kelamin bayi pada Rui itu beralasan supaya baju yang Rui pakai tidak kotor. Ini sangat enak. Kuman Ian dia baru saja mencicipi bubur beras merah yang sebelumnya Ian buatkan untuk Rui. Taeyong yang melihat itu menggelengkan kepalanya, tidak mengerti. Kau harus mencobanya, sungguh ini enak sekali. Ian mendekatkan sendoknya ke mulut Taeyong untuk ikut merasakan bagaimana rasanya. Awalnya Taeyong menolak, tapi berkat ekspresi Ian yang berubah membuat Taeyong memaksakan untuk menerima apa yang diberi Ian untuk dirinya.
Jangan tertawa terpingkal-pingkal saat ekspresi Taeyong yang seperti penulisnya terjepit pintu, dan jangan tanyakan Yan, wanita itu pun sama dengan tertawa terpingkal-pingkal bersama sepupunya. Maafkan aku, ini minum, aku yakin kau sangat. Anak Taeyong menerima gelas yang disodorkan oleh Yan, dan setelah itu Yan kembali fokus dengan kegiatannya menyuapi Rui. Dia, aku ingin pupuknya seperti ini, nanti kau harus membelikannya ya. Dengan ditemani Jongkok yang selalu dekat bagi Nadi, kini Jimin sedang marah-marah karena Jongkok terlihat tidak becus dalam bekerja. Katakan dengan benar, figurannya mirip bodoh. Jimin mengumpat sedangkan Jongkok hanya bisa pasrah sambil mengurus datanya. Dia belum terbiasa dengan ini. Bagaimana, apa masih miring? Jongkok kesal, dia rasa sudah benar tidak miring ja. Tapi Jimin terus saja bilang kalau letaknya miring. Jongkok mendengar sepertinya bukan letak figurannya yang miring, tapi Jimin yang miring. Kau tahu setelah tadi, kau terus saja mengumpat. Lalu kalau aku membantu untuk menata ruang musikmu, mungkin kau langsung cukup menutup wajahnya dengan lengannya. Jimin mendengus menatap, tidak menyangka pada sosok sahabatnya yang kini mulai memejamkan mata. Oke, kalau tidak ingin, Jimin menyeringai. Sekarang coba cepat kemasi barangmu dan cepat pergi dari apartemenku. Jimin berlalu, sedangkan Jongkok langsung bangun.